الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور إلى صراط مستقيم أما بعد. Puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kelapangan sama kita. Allah masih berikan kesempatan, dan yang paling utama pada pagi hari ini yang tak bisa kita tidak akui, Allah masih berikan kehidupan sama kita. Nikmat besar ini pantas, layak kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Banyak orang yang gak dapat bagian di bulan suci Ramadan ini. Dikasih hidup, iya. Dikasih enak, iya. Tapi dengan segala macam alasan, banyak di antara kita yang masih belum bisa menikmati indahnya Ramadan dengan tidak melaksanakan aktivitas apa-apa yang dimaui di bulan suci Ramadan ini. Misalnya masih banyak saudara kita yang masih malas puasa, masih malas tarawih, masih malas lain-lainnya. Insya Allah mari sama-sama kita doakan diri kita dan kita doakan saudara kita, insya Allah semuanya dapat barokah dan mendapatkan kebesaran bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertanggalkan salam kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maunya kita, harapan kita nanti akan bertemu dengan Rasulullah. Kalau bisa bertemunya pun di dunia sekarang ini, walaupun hanya dalam mimpi. Karena dalam riwayat-riwayat diceritakan barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah, nanti betul-betul bertemu dengan Rasulullah. Karena syaitan tak bisa menyerupai Rasul. Kalaupun tidak, insya Allah kita dapat bertemu dan berkumpul nanti di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai ta'lim kita ini, mari sama-sama kita membacakan sepaling Fatihah yang kita hadiahkan untuk orang-orang tercinta kita, ayah bunda kita, kerabat kita, semuanya. Ila hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, orang tua kami, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelan-pelan puasa ini terus berjalan. 1, 2, 3 hari ini kita insya Allah sudah memasuki puasa Ramadan yang ke-7. Kayak baru semalam rasanya, kayak. Tapi kalau ditanya badan udah ada yang susut. Apalagi orang-orang yang kurang mengurangi aktivitas kesehariannya, mungkin masih teladang, kuat nih orangnya nih. Ladang dia, kerja dia. Tengok badan timbang susut 4 kilo. Seminggu 4 kilo. Pas bulan tinggal tulang sama kulit. Tapi kalaupun betul puasanya, masya Allah tabarakallah, setiap daripada kesusutan dagingnya Allah ganti dengan pahala yang besar, masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut."
barang siapa yang beriman kepada Allah, satu. Yang kedua, beriman kepada akhirat, dua. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka dia harus berkata yang baik atau diam. Jadi kalau orang kata-katanya buruk, reco aja kerjanya. Kalau kita baca hadis ini, berarti tak sempurna imannya kepada Allah, tak sempurna imannya kepada hari akhirat. Karena sama kita tahu ada 6 perkara iman. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada baik dan qada buruknya Allah. 2 yang sudah kehilangan dia. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk dan recok aja. Rasul marah kepada orang yang recok ataupun cerita yang tak berguna, marah. Rasul negor karena apa? Karena ada bahaya di dalamnya. Man katsura kalamuhu katsura saqatu. Siapa yang banyak cakapnya, kecuali ustaz, masya Allah. Kenapa? Kalau nggak cakap gimana? Tengok-tengokan aja lah kita. Man katsura kalamuhu katsura saqatu. Barang siapa yang banyak cakapnya, maka banyak jatuhnya. Kenapa? Kadang-kadang lupa kita, kita ngomong nih. Apa yang terjadi? Kebohongan pun keluar. Kalau enggak lucu. Kalau enggak asik. 1 kali kebohongan, 2 kali kebohongan, akhirnya kita jadi cinta sama kebohongan. Gara-gara apa? Gara-gara cuma gurau. Bergurau atau tidak berguraunya, ketika berpisah 1 dan 2 orang yang bercerita dengan bohong, tetap dosa. Apalagi hari ini kita dalam nuansa bulan suci Ramadan. Hari ini kita paham perkara apa? Perkara yang membatalkan puasa. Tahu kita makan, minum, muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan orang janganlah gitu. Semua orang muntah karena saking bencinya, saking enaknya, janganlah. Dan hal-hal yang sudah kita pahami berhubungan dan lainnya. Tapi hari ini mari sama-sama kita memahami yang membatalkan pahala puasa. Nah, ini memang payah nih. Payah kenapa? Kadang-kadang tanpa sadar kita khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang hari ini membatalkan pahala puasa kata Rasul. Yang pertama al-kadzibu. Berbohong. Padahal bohong ini dilarang betul-betul loh. Kenapa? Ayatul munafik salasun idza haddatsa kadzdzaba. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dusta. Nah, ini masya Allah. Tapi jangan nanti kalau dia nampak bohongnya munafik nih. Jangan itulah, jangan dosa. Diingatkan saja saudara kita ketika dia mengeluarkan perkataan yang bohong. Kalau ditanya dahsyatnya dahsyat. Orang-orang yang berdusta itu masuk kategori orang-orang munafik. Innal munafiqi fi darkis asfal minan nar. Orang-orang munafik itu berada di mana nanti di akhirat? Di lembah neraka jahanam. Enggak usah di lembahnya neraka jahanam, di atasnya pun enggak tahan gitu. Apalagi di lembahnya, artinya apa? Artinya kita menjadi kerak-kerak neraka. Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu dia. Itulah tempatnya orang-orang munafik. Jadi bulan puasa nih, jaga-jagalah lidah tuh sedikit, latihan. Kenapa? Hari ini kan kita diangkat tenaga kita dengan apa? Dengan berhenti makan siang, berhenti minum dengan ukuran waktunya. Jadi kalau tenaga tuh agak berkurang, agak dikurangi cakap tuh, latihan kita nih. Latihan kurang cakap supaya apa? Supaya tak banyak bohong. Nanti setelah selesai Ramadan udah malas mau bercakap. Yang salah-salah karena udah latihan. Karena pernah satu cerita, masya Allah tabarakallah, dulu ini maaf, ini cerita, tidak ada unsur X-nya, tidak ada unsur keburukannya. Nggak suka dia tumis kantu. Masuk pesantren 4 hari sekali dalam seminggu, 4 hari dalam seminggu yang diadakan tumis kantu.
makan gitu. Nggak dimakan-makannya memang, tapi akhirnya 4-5 bulan temakannya juga sedikit. Sampai setahun mulai gak doyan dia. Libur sekolah pesantren, pulang ke rumahnya seminggu gak kena kangkung, dia minta lumiskan kangkung sama maknya. Begitulah dia. Kenapa? Unsurnya kebiasaan. Seminggu di pesantren, pulang di rumahnya nggak kena tumis kangkung, dia minta buatkan sama maknya. Mak, buat apa mak? Karena Pak rindu. Jadi hari ini bagaimana latihan kita sebenarnya? Ketika kita berlatih untuk tidak berbicara yang tidak manfaat, maka akhirnya nanti setelah latihan kita jadi Maradona, Messi, semua Ronaldo, nggak pandai langsung main bola, latihan semuanya. Kita ini dilatih di bulan suci Ramadan, latihan, makanya kita buat. Yang kedua apa? Yang membatalkan pahala puasa, al-ghibah. Ini memang sedap nih. Cerita yang betul ini tak enak memang, tapi kalau cerita ghibah nih, masya Allah, sorry berkeringat kita kadang-kadang. Apalagi di tengah-tengah dekat-dekat mau buka tuh, perut lapar, hisap kali, apalah hilangkan kerjaan, orang baca Quran, orang berzikir, ini ghibah, memang gak terasa. Setengah jam atau jam 6, semangat lagi, dekat. Masya Allah. Padahal ghibah ini dosa besar. Kita kasih contoh, misalnya diambil tasbih yang 100 nih, ambil kereta, diputus talinya, diecer sampai masjid sana. Udah tuh sampai berhenti, balik kutip. Cukup nggak 99 lagi? Nggak cukup, bertabur udah kemana-mana. Itulah dosa ghibah. Kenapa? Kita ketika menceritakan aib orang lain, menceritakan aib saudara kita, masya Allah, bisa nggak kita meminta maaf? Walaupun kita sudah minta maaf, tapi paling tidak kita sudah menceritakan keburukan yang orang tahu. Belum tentu dosanya itu belum diampuni Allah. Mungkin ketika dia sudah melakukan keburukan, dia sudah minta ampun sama Allah, udah nangis sama Allah, udah bangun malam dia sama Allah, udah beristighfar dia, Allah sudah ampunkan. Lah kita ini siapa? Kita ini apa? Orang yang sudah diampunkan Allah, kita belum mengampunkannya, belum memaafkannya. Hebat kali kita ini. Kayak kita orang yang paten kali. Kan ini penyakit. Mbak kata puisinya apa itu namanya, semut di seberang lautan nampak, gajah di peluk mata gelapin. Pikir dosa kita, karena kita juga pelaku dosa. Pikir salah kita, karena juga kita pasti punya salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam, artinya setiap manusia kecuali Rasulullah pasti punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang punya salah itu at-tawwabun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita dosa ini banyak memang. Cerita salah dia Allah ya Karim ya Rasulullah, hanya Allah sajalah yang tahu dosa-dosa kita nih. Kalau orang lain tahu, pakai topeng bu kita jalan nih, malu kita. Kalau pas tersedar jatuh air mata tuh. Tapi paling tidak kita yakin apa kata Allah, man taba min ba'di zulmihi wa aslaha. Nah ini dia. Kita sur nih. Man taba min ba'dihi wa aslaha. Barang siapa yang bertobat atas segala dosanya wa aslaha, dan dia memperbaiki. Di seberapa besar dosa kita, apapun lah, yang penting kita mau memperbaiki. Fa inna Allah yatubu alaih, sungguh Allah menerima taubatnya. Jadi yakin kita. Jangan nggak yakin. Ada orang yang sudah pernah menzinai mayat, diampuni Allah dosanya. Jangan dibuat kalau sekarang. Itu cuma contoh. Dibuat lagi sekarang langsung neraka tuh. Ada orang yang pernah membunuh 100 orang, satu pun belum ada kita yang bunuh. Ini udah membunuh 100 orang, Allah ampunkan dosanya. Karena apa? Allah menunjukkan lautan kasih sayang. Allah menunjukkan kemurahannya. Begitulah Allah. Selama apa? Selama tidak diduakan. Tapi kalau ibu bolehlah diduakan, bu, masya Allah. Biar senang bapak-bapak nih. Allah jangan. Allah nggak boleh. Ada
Di Allah jangan diduakan. Ibu boleh, tapi kalau ibu ridho, itu kata pengadilan. Tapi kata agama nggak perlu ridho ibu. Ini kadang-kadang orang mau nikah, ih parahnya, belum kering kuburannya, udah nikah dia, orang hidup dia aja pun boleh kok. Kan itu dia. Yang ketiga yang membatalkan pahala puasa, an-namimah. Apa itu? Adu domba. Nah ini memang doyan kita nih memang. Si Polan itu dibilang dan begini ceritanya. Kalaupun ada, simpan untuk kemaslahatan daripada persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Jangan diceritakan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Manusia akan selamat ketika bisa menjaga lisannya. Gara-gara mulut awak gaduh orang. Kalau sempat dia sebunuhan, apa enggak termasuk orang yang memfasilitasi pembunuhan itu? Gara-gara apa? Gara-gara cakap kita. La yu'minu ahadukum namam. Tidak dianggap sempurna iman seseorang ketika dia tukang adu domba. Makanya puasa nih, inilah latihannya semua. Bagaimana kita menjadi insan kamil, manusia sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala dalam mengabdikan diri dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Sumpah palsu ini mematikan karakter orang lain. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Yang kelima, an-nadhru bisyahwah. Ini total untuk bulan puasa nih. Dan pada umumnya untuk bulan yang lain melihat dengan syahwat akan merompalkan pahala puasa. Melihat istri kita, termasuk melihat makanan-makanan yang kita berkeinginan untuk makannya. Tengok ayam goreng, Masya Allah. Tengok ini, Masya Allah. Kita dilatih bukan seminggu puasa, dari pagi sampai sore. Nggak ada orang mati gara-gara puasa. Karena ukurannya tahan. Yang pura-pura mati banyak. Yang alasannya emah lah, kambuh lah, naik asam lambungnya. Cuma alasannya itu. Kalau mau sakit betul-betul ya ada yang betul memang gitu kan. Tapi kebanyakan kadang-kadang asal bunyi sedikit perut tuh emah katanya. Orang setengah 12 ya bunyi lah perut tuh. Tahan-tahan lah sedikit, jam-jamnya lapar. Asal setengah 12 ya. Tanya semua orang bunyi semua. Dibilangnya emah dia sedara makan. Bininya makasak baung di rumah. Apa nggak berdebar jantungnya? Bagaimana hukum melihat makanan dengan syahwat merompalkan pahala puasa? Karena apa? Nanti kan halal. Ini hari ini kalau kita cerita makanan dan minuman, kita mengharamkan makanan yang halal yang nanti jadi halal. Apa semua istri kita pun haram waktu siang. Kalau malam halal sudah. Kalau sebulan nggak ngapa-ngapain, putih rambut. Kan gitu. Malamnya boleh, siang jangan. Tahan-tahanlah sedikit. Nah, begitulah dia. Begitu juga dengan makanan, apapun boleh makan. Tapi nanti kalau udah azan maghrib, kalau belum tahan sedikit. Jadi menyempurnakan pahala puasa kita, mari sama-sama kita jaga bagaimana dengan perkataan kita. Semuanya itu untuk apa? Untuk keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat dan mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan kita bahwasanya benar adalah pengikut Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu santun. Rasulullah itu jujur. Rasulullah itu tidak pendusta. Semuanya ada dalam Rasulullah. Kita ini mencontoh dan mengikuti jejak Rasulullah. Insya Allah kita semua akan berhimpun dengannya di surga nanti. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi